Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Noviah Ramadhani, NPM G1B019003. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial perhitungan Excel dalam memenuhi tugas mata kuliah pemrograman komputer. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menampilkan tutorial perhitungan poligon terbuka dalam mata kuliah ilmu ukur tanah melalui program Excel yang telah saya rancang dan buat. Program ini dapat membantu dan mempermudah kita semua dalam menghitung data laporan terkhusus mahasiswa teknik sipil. Sebelum masuk ke program Excel yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ilmu ukur tanah, alat yang digunakan, dan bagaimana cara memperoleh data di lapangan. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Adapun alat yang digunakan di dalam pengukuran ini yaitu teodolit. Sedangkan teodolit adalah alat optis yang digunakan untuk mengukur jarak, sudut vertikal, dan sudut horizontal. Poligon merupakan suatu rangkaian sudut banyak ataupun deretan titik-titik yang menghubungkan dua titik tetap. Sedangkan poligon tertutup adalah cabang dari poligon yang merupakan poligon yang deretan titik-titiknya terikat pada satu titik yang berfungsi sebagai titik awal sekaligus titik akhirnya. Hasil pengukuran dapat dikontrol dan dikoreksi kesalahannya. Cara yang dipakai untuk mengatur sudut atau arah garis poligon diantaranya: 1. Pengukuran poligon dengan sudut arah kompas. 2. Pengukuran poligon dengan sudut dalam. Pengukuran poligon dengan sudut belakang. Pengukuran poligon dengan sudut ke kanan. Dan pengukuran dengan topografi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program Excel yang telah saya buat dengan judul tabel koreksi poligon. Di sini saya menggunakan data hasil perhitungan yang didapat dari data pengukuran gedung kedokteran Universitas Bengkulu dengan jumlah patok sebanyak 10 patok. Di sini diketahui sudut dalam beta dalam derajat, sudut azimut dalam derajat, jarak, d sin alpha, d cos alpha, serta koordinat titik X dan Y. Adapun sudut dalam ini sudah kita peroleh dari data di lapangan dengan pengukuran menggunakan teodolit. Setelah semua data dimasukkan, yaitu data sudut dalam dari patok 2 sampai patok 2 lagi, atau dari patok 1 sampai 10 tadi datanya sudah dimasukkan ke dalam tabel Excel, maka kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, mendapatlah satu hasil 1614, 356, 320. Nah, karena kita bulatkan menjadi 1620, maka kita koreksi. Ternyata didapatlah koreksi sebesar 1 menit 20 detik. Kemudian 1 menit 20 detik ini kita bagikan ke 10 patok yang ada. Maka didapatlah hasil koreksi per patoknya itu min 7 semua. Setelah itu sudut dalam derajat. Sudut dalam derajat itu sudah ada rumusnya, sudah saya masukkan rumusnya. Jadi secara otomatis ketika Anda mengisi sudut dalam, maka sudut beta dalam derajatnya akan terisi dengan sendirinya. Seperti ini. Ketika kita merubah ini misalnya menjadi 113, maka secara otomatis nilai dari sudut dalam beta dalam derajatnya sudah terisi dengan sendirinya. Kemudian data yang kita perlukan adalah data azimut. Data azimut itu diperoleh dari pengukuran dengan azimut matahari yang dilakukan untuk mendapatkan azimut astronomis di mana sudut jurusan ke satu titik ditentukan berdasarkan referensi lintang astronomis.
Pengukuran azimut matahari dapat dilakukan di waktu tertentu, yaitu waktu pagi dan sore hari pada saat posisi matahari tidak berada di atas kepala kita. Jadi data azimut yang kita butuhkan itu hanya satu azimut, yaitu azimut di tabel pertama. Ini sudah merupakan jumlah dari 4 kuadran dirata-ratakan. Setelah itu, kita cari azimut kedua dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu azimut 1 ditambah 180 dikurang dengan sudut dalam patok 1. Maka akan didapat hasil 252, 59, dan 54. Begitu juga seterusnya. Ketika kita memasukkan nilai dari azimut, maka secara otomatis sudut azimut dalam derajatnya juga akan terisi dengan sendirinya. Kemudian data yang diperoleh adalah jarak. Jarak ini harus diisi sesuai dengan hasil pengukuran patok kita di lapangan. Dari patok 2 ke 1 itu berapa jaraknya, dari patok 1 ke 0 berapa jaraknya, dari patok 0 ke 10 berapa jaraknya, dan seterusnya. Kita isi berdasarkan hasil data yang kita ukur di lapangan. Sedangkan desin alfa ini akan terisi dengan sendirinya karena sudah saya masukkan rumus. Jadi ketika kita memasukkan jarak dan sudah kita lengkapi semua data dari sudut dalam, sudut azimut, jarak, maka secara otomatis desin alfa akan terisi dengan sendirinya karena sudah dilengkapi rumus yang sudah ada. Setelah diisi semua data, desin alfa juga sudah keluar, maka kita totalkan jumlah dari desin alfa. Lalu kita bagikan ke koreksi per masing-masing patoknya. Dan koreksi per masing patok pun juga saya sudah letak rumus hingga secara otomatis nilainya akan keluar dan berubah dengan sendirinya. Begitu pula dengan D cos alfa, sama halnya sudah saya masukkan rumus dan koreksinya juga sudah ada. Maka total koreksinya tadi itu ada 6,302 dan dibagikan ke 10 patok yang ada, maka akan diperoleh hasil seperti yang tertera dalam tabel. Koordinat titik X dan Y itu sudah, karena poligon tertutup itu syaratnya 0 sampai ke 0. Jadi di sini sudah ada rumusnya, sudah saya masukkan rumus dalam Excel. Secara otomatis akan keluar dengan sendirinya nilai X, koordinat titik X, dan koordinat titik X yang ada. Syarat dari keberhasilan dari perhitungan poligon tertutup, koreksi poligon tertutup ini adalah semua total dari koordinat titik X dan Y-nya harus 0,0. Itu dianggap proses perhitungan tabel koreksi poligon kita checking. Jika tidak, maka terdapat kesalahan dalam perhitungan dan hasil yang tidak checking. Setelah saya melakukan perhitungan, maka akan keluar gambar seperti ini. Ini gambar merupakan gambar peletakan patok, posisi patok yang sesuai dengan peletakan posisi patok pada keadaan situasi kondisi di lapangan. Dan seperti ini gambarnya. Jaraknya itu sesuai dengan posisi patok kita pada gambar dan di lapangan. Ini adalah gambar poligon setelah diperbesar dari data yang kita peroleh tadi. Ini adalah gambar poligon yang kita peroleh dari data pengukuran di lapangan sehingga bentuknya hampir menyerupai bentuk gambar poligon asli pada lapangan.